Shalom Bapak Ibu jemaat yang berada di rumah. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah hari ini, Minggu 26 April 2020 bersama Jemaat GKE DKI Jakarta. Hari ini kita akan menggunakan liturgi ibadah Paskah ketiga versi keluarga dengan subtema mencerminkan kasih dan kesetiaan Kristus. Jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh sejenak. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita nyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat sekalian yang ada di rumah, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nas pembimbing untuk kita pada hari ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 yang berbunyi, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Semua yang tercipta, agungkanlah nama Tuhan. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa
Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat selama ini, melalui perkataan dan perbuatan kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan. Kami sungguh-sungguh menyesal dan malu karena telah mendukakan hati-Mu dan hati sesama kami ya Tuhan. Karena itu, ampunilah kami, sucikan dan kuduskan kami dari dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami bisa layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jikalau Tuhan tidak menebusku, hidupku berbeban dan dosaku bersama. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku, marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan tidak menjagaku dan tak menuntun, tak memimpinku, hidupku tak tentu dan langkahku sesat. Marilah ya Tuhan pimpin anak-Mu, marilah ya Tuhan pimpin anak-Mu. Jikalau Tuhan datang menolongku dan Tuhan jaga hamba-Mu terus, hidupku damailah, dosa terhapuslah. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu, marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Jemaat yang ada di rumah, marilah kita berdiri, dengarkanlah berita anugerah. Saudara-saudara, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantar kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang bangkit. Dan ialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Shalom bagi seluruh warga jemaat GKE yang berada di Indonesia. Selamat beribadah. Kiranya kita semua tetap semangat dan bersukacita walaupun sedang berada di tengah-tengah COVID-19 ini. Dan ada satu buah lagu yang akan Ziva sampaikan. Tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku,
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tetap setia. Jemaat Tuhan yang berada di rumah maupun dimanapun berada, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu terdapat dalam Mazmur 116 ayat yang ke-1 hingga yang ke-4 dan yang ke-12 sampai dengan yang ke-19 dengan judul perikop terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, nas Alkitab yang akan kita renungkan bersama pada hari ini, Minggu 26 April 2020, yaitu terdapat dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35, yaitu tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Sebelum kita renungkan bersama, saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena kami boleh ada sampai hari ini. Dalam kesempatan yang berbahagia dan penuh sukacita ini, kami akan merenungkan firman-Mu secara bersama-sama. Biar Roh Kudus Tuhan menaungi kami, sehingga firman ini diteguhkan dalam kehidupan kami sekalian. Tuhan kiranya memakai hamba-Mu sebagai alat dalam pemberitaan firman ini,
Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35, yaitu tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tidak mudah untuk membuktikan sebuah kebenaran atau fakta. Dan lebih sulit lagi apabila kebenaran yang dimaksudkan itu dijadikan pedoman atau prinsip dalam kehidupan ini. Begitu juga dengan mempercayai atau membuktikan kebenaran peristiwa kebangkitan. Tidaklah mudah. Paling sedikit ada dua alasan awal yang mau saya perlihatkan di mana letak kesulitan itu. Terutama sekali bagi para murid dan orang-orang pada saat peristiwa itu terjadi. Yang pertama adalah berita tentang kebangkitan Kristus telah berubah dari fakta yang sebenarnya menjadi berita hoax. Karena ada kepentingan politis sekaligus wibawa keagamaan di dalamnya yang terancam. Bayangkan jika berita itu tidak diredam, maka akan banyak hal yang banyak orang yang dipermalukan di sana. Pemerintahan Romawi yang telah mengeksekusi penyelipan itu dipermalukan karena mereka telah mengeksekusi warga negaranya dengan tidak adil. Mahkamah agama dan ahli Taurat juga dipermalukan karena mereka yang ngotot meminta agar Yesus disalibkan. Jadi ada semacam konspirasi tingkat tinggi yang terjadi di sana, yang bisa saja ledakannya lebih hebat dari penyalipan Yesus Kristus itu jika dia tidak diredam. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahwa konsep tentang Mesias yang ada dalam diri para murid dan orang-orang yang mengikut Yesus, para orang-orang Yahudi saat itu sangat berbeda jauh dari fakta yang Allah perlihatkan kepada mereka. Dalam konsep mereka, seorang Mesianis yang akan membebaskan itu jauh dari harapan. Yesus Kristus yang terpapar di kayu salib, lemah dan tak ada daya itu bukanlah orang yang sesuai dengan gambaran yang ada pada pikiran, yang ada pada keinginan mereka. Mana mungkin Yesus Kristus seperti itu mampu membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi dan mampu mempersejahterakan mereka. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu cerita pada bagian awal perjalanan para murid di Yerusalem, dari Yerusalem ke Emmaus yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini bisa kita maklumi dan bisa kita pahami. Namun ada hal yang mau kita lihat dari sisi yang lain tentang cerita perjalanan yang cukup menggembirakan ini. Yaitu yang pertama, bahwa inisiatif untuk menjumpai manusia selalu datang dari Allah. Dan ini bentuk kasih Allah yang paling dalam bagi manusia. Kita bisa menyaksikan misalnya dari awal ketika Allah menjadi manusia dalam kelahiran Yesus Kristus. Selanjutnya dalam hal pemilihan para murid. Menjelang peristiwa Yesus ditangkap sampai pasca kematiannya pada saat ini, dia selalu menjumpai manusia, membangun persekutuan bersama dengan manusia, bersama-sama dengan kita. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dia juga menjumpai Anda, menjumpai saya, dan kita semua termasuk juga pada saat kita saat ini yang
harus berdiam diri di rumah, maka Allah sendiri yang dengan setia menjumpai kita di rumah. Oleh sebab itu, saudara-saudari, olahlah setiap perjumpaan itu semaksimal mungkin. Karena dalam setiap perjumpaan itu selalu ada proses pembelajaran. Dan itu pula lah yang terjadi dengan dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus ini. Ada percakapan, ada pengajaran, ada kerjasama, dan ada kehidupan yang terjadi di sana. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya yang kedua, yang lebih substantif dari itu, yaitu bahwa Allah sendiri tidak punya rencana untuk melawan hoax yang dibuat secara rapi dalam konspirasi yang telah saya perlihatkan di atas. Kalaupun dia mau, tentu dengan mudah Allah mematahkan kekeliruan berita itu. Misalnya langsung saja mendatangi para penguasa negara atau pimpinan keagamaan pada saat itu untuk mengatakan, ini saya bangkit. Tetapi ternyata semua Injil tidak memperlihatkan itu kepada kita. Mengapa? Jawabannya adalah sangat sederhana, Bapak Ibu. Karena yang namanya hoax itu tidak ada nilainya dan tidak ada keistimewaannya. Walaupun banyak kita menjadi korban hoax. Kita malah menyaksikan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di mana justru Yesus Kristus sendiri dengan konsisten terus setia atas panggilannya untuk sebuah kebenaran. Artinya sebuah perlawanan terhadap hoax adalah dengan terus-menerus mengerjakan kebenaran. Itulah pilihannya, Bapak Ibu. Jemaat Tuhan, di sekitar kita selalu ada dua pilihan, yaitu ada kebenaran, ada ketidakbenaran, ada keadilan, ada ketidakadilan, ada kejujuran, ada ketidakjujuran, ada kesetiaan, ada pengkhianatan, dan seterusnya. Dan Allah selalu membawa para murid dan kita semua untuk tidak salah memilih. Inilah yang disebut dengan pilihan atas dasar mentalitas dan spiritualitas kebangkitan. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, mentalitas dan spiritualitas kebangkitan itu dapat kita lihat dalam teks kita, yaitu pada ayat yang ke-18. Ketika pertama kali dua orang murid ini berjumpa dengan Yesus, ada perkataan yang mengatakan begini, "Adakah engkau satu-satunya di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Ini terlihat seperti pernyataan penuh kecurigaan dan tidak bersahabat, yang menganggap orang yang berjumpa dengan mereka itu tidak lebih seorang musafir yang bisa saja mengancam mereka. Tetapi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, pada ayat yang ke-29 memperlihatkan hal yang berbeda yang berbunyi begini. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lukas mau memperlihatkan mentalitas dan spiritualitas yang berbeda dari dua orang murid tersebut, yaitu dari sebelum mereka menerima berita kebangkitan dan sesudah mereka menerima berita kebangkitan itu. Artinya Allah bukanlah Allah yang hanya sekedar membuktikan dia hidup saja sehingga ia menjumpai mereka. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah kebangkitan Kristus itu membangun cara hidup baru bagi mereka
yang dilandasi oleh mentalitas dan spiritualitas kebangkitan itu. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, dalam ayat 29b sampai ayat yang ke-30, dengan indah dan manis Lukas menggambarkan kehidupan yang dibangun di atas mentalitas dan spiritualitas kebangkitan itu dengan berujar begini. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka, dan mereka duduk bersama dan makan bersama berbagi roti. Pernyataan ini merupakan ending atau puncak dari mentalitas sekaligus spiritualitas kebangkitan yang dimaksudkan itu. Jemaat Tuhan, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kehidupan baru yang seperti itulah yang kita rindukan bersama. Terutama dalam konteks Indonesia saat ini. Hidup dalam persahabatan, hidup saling mengasihi, saling mengampuni, tidak saling mengancam, menikmati roti bersama, serta saling terbuka. Sekali lagi, itulah yang sempat diperlihatkan oleh Lukas dalam teks kita sebelum Yesus Kristus menghilang dari tengah-tengah mereka. Dan saya menikmati kehidupan real seperti ini, saudara-saudari. Pada masa pandemi virus corona ini, biasanya saya pergi ke pasar tradisional di Jakarta ini dalam 2 hari sekali berangkat. Alasannya adalah pertama supaya tidak sering keluar rumah. Dan alasan yang kedua jugalah jangan sampai makanan lama atau tertumpuk. Suatu ketika saya kekurangan uang dan saya harus mengurangi belanja saya. Si penjual ayam itu mengatakan kepada saya, nggak usah dilunasi dulu kalau uangnya untuk kepentingan yang lain. Mungkin bisa beli keperluan yang lain, bayar saja secukupnya di sini. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya tidak mengenal ibu tadi, dan saya juga tidak tahu apa agama yang dia anut. Sebab itu juga tidak terlalu penting bagi kita. Terlepas dari apakah dia mengenal saya atau tidak, tetapi solidaritas dan kepercayaannya kepada saya, itulah yang saya hargai. Tindakan ibu itu tadi bukan dipengaruhi sesuatu yang datang dari langit, tetapi sesungguhnya dibangun di atas spiritualitas yang dia anut. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Paskah yang ketiga. Kiranya mentalitas dan spiritualitas kebangkitan itu selalu kita nampakkan dalam kehidupan kita. Selamat merayakan Paskah yang ketiga. Tetap di rumah saja, selalu sehat, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun berada, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang bangkit, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu sehingga kami diberikan kesehatan dan damai sejahtera sampai saat ini. Terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami agar kebangkitan Kristus itu menjadi mentalitas dan sekaligus spiritualitas dalam hidup kami. Mentalitas dan spiritualitas kebangkitan itulah yang memungkinkan kami untuk hidup saling mengasihi,
saling berbagi, saling meneguhkan, saling menguatkan, saling menopang, dan saling memaafkan. Kami menyerahkan warga Jemaat GKI DKI Jakarta dan sekitar. Kami juga menyerahkan warga Kalimantan yang ada di Jakarta ini. Kami juga menyerahkan warga Jemaat GKI dimanapun berada di Indonesia ini. Biarlah damai sejahtera Allah menaungi mereka. Tuhan memulihkan mereka yang sakit. Tuhan menghibur mereka yang berduka. Dan Tuhan hadir dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh pendeta-pendeta yang melayani di gereja Kalimantan Evangelis bersama dengan penetua dan diakon dan siapa saja yang terlibat dalam pelayanan. Biarlah kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh, menghadirkan diri kami di tengah-tengah jemaat, terutama sekali ketika kami seluruh bangsa Indonesia termasuk warga Jemaat GKI menghadapi wabah virus corona ini ya Tuhan. Kehadiran gereja itulah yang akan menguatkan mereka. Sebab ada banyak hal yang diperhadapkan kepada mereka dan kami semua ya Tuhan dengan wabah corona ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Majelis Jemaat GKI DKI Jakarta, penetua dan diakon, dan siapa saja yang terlibat dalam pelayanan di jemaat ini. Biarlah Tuhan kiranya menguatkan kami, memberi semangat kepada kami, agar kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh dalam banyak hal sesuai dengan talenta kami masing-masing ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang patut kami teladani yang sudah sepuh, tetapi tetap menunjukkan kesetiaannya baik dalam kehidupan bergereja dan juga keteladanan lainnya. Biarlah orang-orang tua kami itu ya Tuhan, Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Mereka tetap menjadi panutan dan teladan bagi kehidupan kami sekalian. Kami menyerahkan ya Tuhan warga jemaat kami yang mengabdikan diri di pemerintahan, yang mengabdikan diri dimanapun mereka melayani. Biarlah mereka boleh melayani dengan sungguh-sungguh dan Tuhan memakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu Tuhan yang mengabdikan diri dan dipercaya baik di birokrasi maupun di DPD RI ataupun di DPR RI yang mewakili masyarakat Kalimantan Tengah ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kepercayaan yang diberikan kepada mereka boleh mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan memakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan dalam kekurangan, kelemahan mereka ya Tuhan. Tuhan juga menyertai kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk generasi muda-Mu dalam gereja ini, dalam banyak peran mereka. Baik yang terlibat dalam kemajelisan, baik yang terlibat dalam panitia pembangunan, ataupun dalam pelayanan-pelayanan yang lain dalam kehidupan bergereja ini ya Tuhan. Biarlah rasa optimisme itu selalu tumbuh bergelora di hati mereka, agar gereja Kalimantan Evangelis GKI DKI Jakarta ini boleh dibangun di atas dasar kebersamaan. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri minggu ini dan kami akan memasuki hari yang baru. Kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kami, tetapi yang kami tahu pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus-menerus hadir dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Biarlah kami boleh hidup bijaksana, adil, dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Harapan dan doa ini ya Tuhan, kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang bangkit dan yang selalu menguatkan dan mengajarkan kami untuk berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dapat mengumpulkan persembahan dan diserahkan kepada jemaat masing-masing atau dapat mentransfer ke rekening GKE DKI Jakarta. Nats pengantar yang mendasari persembahan ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, sukacita, damai sejahtera-Mu yang selalu menaungi kami. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami melalui rejeki yang kami terima hari lepas hari. Saat ini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, persembahan kami ini tidak sebanding dengan berkat-Mu yang begitu besar yang telah kami terima dalam hidup ini. Tetapi kami mempersembahkannya dengan sukarela dan bersukacita berdasarkan apa yang ada pada kami. Pakailah tangan-tangan yang mengelola uang persembahan ini, agar dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita angkat pujian dari PKJ 149, ucap syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang.
Jemaat Tuhan yang ada di rumah, marilah kita menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tinggallah sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, telah makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temui, Maha Penolong tinggal sertaku. Aku perlukan Dikau tiap jam, dalam cobaan Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Aku tak takut karena Kau dekat, susah tak pahit, duka tak berat, kubur dan maut di mana jayamu, Tuhan yang bangkit tinggal sertaku. Terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.